Harap Anda semua kembali mencari tempat perlindungan yang lain dan tunggu di tempat itu. Saya akan mencoba menghadapi mereka. Tanpa menunggu jawaban dari 25 orang tersebut, tubuh Arkitirema melesat ke atas menuju tempat di mana Trondalo terlihat dari bawah. Badannya lurus dengan tangan di pinggir terbang menuju awan dalam hitungan detik. Setibanya di dalam awan tebal tersebut, ia mendapatkan banyak sekali makhluk Trondalo berterbangan. Tetapi ada satu hal yang mengejutkan, ternyata di punggung monster itu ada penunggung. Tetapi ada satu hal yang mengejutkan, ternyata di punggung monster itu ada penunggangnya. Ini adalah hal luar biasa, karena sepanjang pengetahuannya, yang bisa menunggangi makhluk itu hanya mereka dari bangsa Zinenzela. Otaknya yang super itu bekerja menganalisa keadaan yang dilihatnya. Apakah bangsa Trak dan bangsa Zinenzela bekerja sama? Akan tetapi sebelum ia sempat berpikir lebih lanjut, mendadak dari arah belakang terdengar gemuruh angin dahsyat dan tajam. Wush! Bagaikan memiliki mata di belakang, pemuda perkasa itu menendangkan kaki kanan ke belakang. Dari suara dan tekanan udara, ia sudah bisa memastikan bahwa serangan itu dilakukan menggunakan ekor Trondalo dan mengaruh pada punggung. Kaki yang menendang ke belakang itu dilambari energi yang besar pula, sehingga sama-sama mengeluarkan suara menderu tidak kalah dengan suara serangan Trondalo. Begitu kaki dan ekor itu berbenturan, blag! Blag! Terdengar jeritan kesakitan keluar dari mulut monster itu. Meskipun tubuh pemuda itu jauh lebih kecil dari Trondalo, tetapi memiliki energi yang jauh lebih besar. Hanya dengan 40% kekuatannya, ia sudah mampu mementalkan makhluk raksasa itu. Energi yang digunakannya pun diatur sedemikian rupa, sehingga mampu menembus ke dalam kulit yang sebetulnya memiliki kekerasan luar biasa. Selain mampu mementalkan dan mematahkan serangan makhluk itu, energi yang merembes ke dalam badan makhluk mampu mencapai tembolok penanggungan hidrogen. Selain mampu mementalkan dan mementahkan serangan makhluk itu, energi yang merembes ke dalam badan makhluk mampu mencapai tembolok penampungan hidrogen dan meledakkannya di dalam tubuh. Trondalo boleh jadi memiliki kekerasan kulit yang tak tertembus senjata, tetapi di bagian dalam tubuhnya mereka tetap lemah. Hal ini diketahui oleh Arkitirema di Kandradinuka. Simulasi Trondalo pernah ia terima dan diselesaikannya dalam waktu tidak lebih dari 30 menit. Jadi dengan pengetahuannya ini, tidaklah aneh apabila monster menakutkan itu bisa ditaklukkannya dalam hitungan detik. Adhama memang memberikan pengetahuan yang sangat lengkap kepada cucu perkasa kesayangannya itu, melalui Astrenzentra atau simulator inti Kandradinuka. Semua pengetahuan tentang teknis, bahasa, sains dan teknologi, monster dan mutan beserta kelemahannya, penguasaan energi, bangsa-bangsa di semua galaksi secara lengkap di-plug-in ke otaknya. Trondalo yang terkena serangan balasan Arkitirema langsung mati seketika. Meskipun hatinya tidak tega, tetapi itu adalah satu-satunya cara mengalahkan monster tersebut. Bangsa Zinenzela yang di punggungnya segera melompat dan menekan sesuatu di pinggangnya. Muncullah semacam selubung energi membungkus tubuh. Energi itu mirip energi yang dikeluarkan oleh Arkitirema ketika menyelamatkan 25 orang bangsa Trunka. Hanya bedanya, energi ini dikeluarkan oleh sebuah alat di pinggang orang itu. Bola energi selubung orang tersebut membawa kepada Trondalo lain dan langsung memboncengkannya di Trondalo yang sudah memiliki pengendara. Trondalo yang mati itu melayang ke bawah dengan cepat dan menimbulkan dentuman keras ketika badan raksasa itu menyentuh tanah. Namun untunglah tidak mengenai tempat persembunyian para Neriatu. Meskipun begitu, kepulan debunya berterbangan sampai membuat 25 bangsa Trunka itu batuk-batuk. Telian! Arkitirema berseru menggunakan bahasa Zinenzela yang berarti tahan.
Karena seruan itu dilambari dengan energi yang besar, maka wibawanya mampu menghentikan Trondalo dan semua pengendara seolah-olah terkesima. Dalam keadaan mengapung di udara, pemuda sakti itu berkata, Mleti nunta kleta sidegin tlek ulnima. Arkiterema bertanya kepada para pengendara menggunakan bahasa Zinenzela, yang artinya, mengapa kalian menyerang kami? Jawab dari pertanyaan itu tidak dengan kata-kata, tetapi dengan pengepungan membentuk lingkaran mengelilingi pemuda itu. Arkitirema tidak bereaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh bangsa Zinenzela. Ia tetap tenang melayang statis di udara, dan sekarang posisinya berada tepat di tengah kepungan Trondalo. Pemuda itu memperhatikan dengan lebih teliti para pengepung. Terlihat jelas penunggang monster-monster berbentuk ular terbang itu adalah bangsa Zinenzela. Tetapi ketika lebih diperhatikan, mereka memiliki leher yang lebih pendek dan semua berjenis kelamin laki-laki. Pengetahuan tentang bangsa-bangsa di galaksi membuatnya maklum bahwa yang berhadapan dengan ia sekarang ini adalah bangsa Zinenzela 2,5%. Bangsa Zinenzela pun mengklon bangsanya sendiri agar tidak semua 90% Bangsa Zinenzela pun mengklon bangsanya sendiri agar tidak semua 90-100%. Malah yang berkembang adalah mereka yang 2,5% ini. Baik Tark, Mosram, Bropa, Zinenzela, mereka semua mempunyai keturunan melalui proses doning atau pengembangan keturunan tanpa melalui proses persetubuhan dan merekayasa sel mitochondria agar tidak mengembangkan keturunan tanpa melalui proses persetubuhan dan merekayasa sel mitochondria agar tidak berekselerasi 100% dengan memberinya klad, sehingga 4 bangsa itu memiliki keturunan yang berkemampuan 2,5%. Mletunenta kleta si deglintlaik ulnima. Sekali lagi pemuda perkasa itu bertanya kepada mereka, dengan wajah tanpa menyiratkan kemarahan dan kebencian. Ekspresi mukanya bagaikan orang bertanya soal jalan karena tersesat. Salah seorang dari mereka lalu mendekati Arkitirema dengan mengendalikan Trondalo untuk maju lebih dekat. Penunggang itu bertubuh lebih besar dan kekar dari yang lainnya, lalu berkata dengan lantang, Ulnima tlaika flesedi klemista dukea mistu leo. Artinya, kami hanya mengikuti perintah untuk memusnahkan, diikuti dengan mengangkat lengannya ke atas dan tangan terkepal. Diikuti dengan mengangkat lengannya ke atas dan tangan terkepal, seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah tindakan kepahlawanan. Arkitirema merasa percuma untuk berbicara dengan mereka. Dari gelagat yang dilihat, para pengendara itu tidak terlatih untuk berdiplomasi. Pada pemuda gagah itu, mengambil keputusan untuk melumpuhkan mereka dulu secara cepat. Begitu tangan orang yang menjawab tadi diturunkan, Arkitirema mengakselerasi energinya sampai level 50%. Ia memperhitungkan sesuai dengan pengalaman latihannya di AstraZeneca. Tingkat ini cukup untuk menaklukkan semua lawan yang ada di sekelilingnya. Tubuh kekar itu dengan cepat menebarkan aura kebiruan dengan lebar, bagaikan sebuah bola biru besar dengan kilatan-kilatan listrik berwarna biru tajam, mendadak dengan kecepatan yang tidak mampu diikuti oleh mata bangsa Zinenzela dan juga monster Trondalo. Bola energi biru bergerak membentur puluhan Trondalo yang belum benar-benar siap bertempur. Arkitirema sudah memperhitungkan dengan matang bahwa ia harus melakukan serangan dadakan atau serangan kejutan, karena apabila mereka diberi kesempatan untuk membela diri, maka resiko terjadi penyerangan pada 25 Neriatu di bawah sangat tinggi, dan itu hanya akan melemahkan perlawanannya. Ada sekitar 36 Trondalo yang mengepungnya, dan semua kebagian benturan bola biru energi berintikan Arkitirema. Dalam waktu hanya lebih kurang 15 detik, semua Trondalo, kecuali para penumpangnya, sudah terkena hantaman bola biru energi tersebut. Terdengar suara berkaok-kaok kesakitan riuh rendah di udara.
Setelah melakukan hantaman secara beruntun, Arkitirema segera menukik turun ke bawah. Sesampainya di permukaan tanah, segera ia meraup 25 para Neriatu dengan bola energi seperti sebelumnya mereka dibawa ke tempat lain. Segera ia meraup 25 para Neriatu dengan bola energi seperti sebelumnya mereka dibawa ke tempat itu. Tanpa berkata apapun, ia bergerak terbang membawa mereka ke tempat yang lebih jauh lagi dengan kecepatan tinggi. Para Neriatu hanya bisa pasrah, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali memasrahkan nasib di tangan pemuda perkasa itu. Kira-kira 1 kilometer pemuda itu membawa mereka, dan perlahan diturunkannya di tempat yang benar-benar dirasa sudah merupakan jarak aman. Tubuh kekar Arkitirema masih mengapung sekitar 2 meter di udara, sedangkan para Neriatu berserakan di bawah dengan tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda sakti itu memandang ke atas di mana para Trondalo berkaok-kaok panik karena kesakitan, dan sedang ditenangkan oleh para pengendaranya yang juga kebingungan karena makhluk tunggangan mereka tidak mau pada diam. Arkitirema sengaja membuat energi yang dihantamkan pada tubuh Trondalo itu membuat jeda waktu sekitar 60 detik, agar ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para Neriatu. Setelah 60 detik berlalu, terlihatlah dari bawah ledakan beruntun, disusul lengkingan kematian monster-monster Trondalo. Kantung hidrogen mereka yang berbentuk tembolok meledak dengan dahsyat karena di-trigger atau dipicu oleh energi Kantung hidrogen mereka yang berbentuk tembolok meledak dengan dahsyat karena di-trigger atau dipicu oleh energi Arkitirema. Dari balik awan, mulai berjatuhan Trondolo-Trondolo yang melayang lemas ke bawah, diikuti oleh puluhan bola-bola energi Zineznela. Satu persatu, bangkai makhluk Trondalo berdebam dahsyat menimpa tanah dan menimbulkan kepulan debu membumbung tinggi dan tebal. Arkitirema dan para Neriatu memperhatikan hal tersebut dari jarak aman. Semua kejadian yang luar biasa tersebut benar-benar di luar nalar. Nalar para Neriatu. Mungkin kalau mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri, diyakinkan dengan cara bagaimanapun pasti bisa tidak akan pernah mau percaya. Dentuman dan debaman akibat berjatuhannya Trondolo dari udara benar-benar menimbulkan gempa lokal di sekitar tempat itu, membuat para Neriatu tidak bisa berdiri. Mereka semua jatuh terduduk, dan berusaha berdiri pun tidak bisa. Sedangkan Arkitirema masih melayang statis setinggi 2 meter di udara dengan gagahnya, membuat para Neriatu mulai ragu, apakah orang ini manusia, ataukah seorang Trempona yang menjelma sebagai manusia? Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki kemampuan seperti ini? Akan tetapi segera perhatian mereka teralih pada puluhan bola-bola energi yang turun ke arah mereka dengan kecepatan rendah, sampai akhirnya semua mendarat di depan 25 orang dan satu melayang. Dalam jarak 20 meter, pemuda sakti itu segera melayang ke depan para Neriatu untuk melindungi mereka. Bola-bola energi itu berjajar rapi membentuk barisan lurus ke pinggir dengan satu bola di depan. Bola terbesar di antara mereka, yang diduga itu adalah komandannya. Ternyata dugaan itu tidak meleset, ketika bola-bola energi itu menghilang dan lalu terganti dengan wujud para Zineznela. Orang yang paling depan langsung bertanya pada Arkitirema. "Alklole denomplin teligla." Arkitirema tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Biasa, pikirnya, orang-orang rata-rata baru menghargai setelah melihat kenyataan. Pertanyaan itu apabila diterjemahkan berarti, "Siapakah sebenarnya Tuan?" Pertanyaan yang sesungguhnya sopan tapi muncul dari rasa gentar, bukan dari kehalusan budi pekerti mereka. Tubuh pemuda itu perlahan-lahan turun dan menginjak tanah, lalu menjawab, "Mletunenta kleta belodang tenin hultopa."
Wajah komandan mereka agak memerah dan merasa serba salah mendengar pertanyaan pemuda perkasa itu. Karena apabila diterjemahkan berarti, "Mengapa kalian bertanya setelah terdesak?" Pertanyaan itu karena diucapkan dengan suara yang jelas, maka terdengar pula oleh pasukan Zineznela yang berbaris di belakang sang komandan. Akibatnya, semua saling melirik dengan tidak jelas. Pemuda itu tidak menunggu jawaban mereka, tetapi terus berkata karena tidak mau membuat mereka merasa dipermalukan di depan para Neriatu. Meskipun ia tahu pula bahwa bahasa Zineznela tidak dimengerti oleh 25 orang bangsa Trunka itu. Eltina Arkitirema, Eltina Desunmante, Eltina Arkitirema, Eltina Desunamte Veliodum Mino Adhama. Mendengar perkataan pemuda itu, serempak semua pasukan Zineznela berikut komandannya. Bersikap tegak lalu memberi hormat dengan menyilangkan tangan kanan dan kiri mereka di depan dada, dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan dua-duanya menghadap ke bawah. Jawaban Arkitirema adalah, "Saya Arkitirema, saya adalah duta perdamaian utusan Adhama." Pemuda itu tidak membalas penghormatan mereka dengan gaya yang sama, tetapi membalas dengan sikap waskita, yaitu menempelkan telapak tangan kanan di atas dada dan menempelkan telapak tangan kiri di atas perut. Melihat sikap balasan pemuda sakti itu, sang komandan dan pasukannya selesai dengan sikap hormat mereka, karena penghormatannya telah dibalas dengan sempurna. Ulnima Flesedi Clemista, Dulcea Clidol Veliodum, Glubet Suampla Veliodum Walkin Plentio, Plut Glompama Walhala. Sang komandan berkata sambil membawa sesuatu dari kantung pinggangnya. Dikeluarkanlah sebuah kristal sebesar baterai ukuran A2 dan langsung diberikan pada Arkitirema. Pemuda itu mengerti betul jawaban sang komandan yang artinya, "Kami mengikuti perintah untuk hormat pada duta perdamaian. Jangan lawan duta perdamaian karena terlalu kuat, tapi berikanlah Walhala." Berdasarkan bahasa Zineznela, panggilan untuk duta perdamaian adalah Veliodum. Berbeda dengan bahasa Trunka, untuk duta perdamaian dinamakan Saniala. Sedangkan Walhala adalah sebuah kristal yang berisi berbagai informasi. Kalau di zaman sekarang mirip flash disk, hanya bedanya Walhala ini bisa memunculkan hologram 4 dimensi. Setelah menerima Walhala, Arkitirema lalu menyimpan di telapak tangannya dan muncullah sebuah hologram yang berisi keterangan tentang Tark dan Zineznela. Karena hologram itu besar, maka semua yang hadir di sana bisa melihat dengan jelas. Juga hologram sudah menggunakan teknologi fan, yaitu sebuah teknologi untuk membuat molekul udara menjadi speaker besar. Pertama-tama, yang terlihat adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari dua bangsa, yaitu Tark dan Zineznela. Digambarkan tentang perjanjian dua bangsa untuk sama-sama mengelola Gogonit yang ada di planet Gogoma. Setelah perjanjian disepakati, dua bangsa mengembangkan sebuah pasukan elit untuk menjaga planet Gogoma dari gangguan bangsa lain yang hendak menguasai koloni mereka. Pasukan elit itu terdiri dari bangsa Zineznela 2,5% yang dilatih untuk menguasai monster dahsyat. Hasil rekayasa genetik bangsa Tark, yaitu Trondalo. Sebetulnya bangsa Tark ini mengembangkan Trondalo adalah untuk keperluan bangsa Krayron yang hidup di bawah tanah planet bumi atau Ard Bruma. Bangsa Krayron adalah klon dari bangsa Tark. Mereka membuat cloning untuk meneruskan keturunan, karena sifat mereka yang 90-100% sedikit sekali memiliki dorongan untuk reproduksi. Akan tetapi bangsa Tark ini ketika membuat klon yang bernama bangsa Krayron tidak membuat clade agar membatasi hanya 2,5% seperti bangsa lain, tapi kita dibuat fleksibel. Akibatnya muncul ketidakseimbangan hormonal.
Akibatnya muncul ketidakberimbangan hormonal tajam yang membuat bangsa Krairon tidak bisa hidup di permukaan planet bumi. Mereka hidup di bawah tanah dan menjadi ahli membuat logam yang bernama Kraiman, yaitu sejenis logam yang luar biasa keras, beberapa kali lipat kerasnya dari logam terkeras zaman sekarang. Trondalo adalah binatang yang difungsikan oleh bangsa Krairon untuk menggali tanah secara cepat. Sebetulnya mereka itu binatang yang mudah dikendalikan, tetapi apabila tuannya lupa memberi makan, Trondalo suka muncul ke permukaan tanah untuk mencari makan. Masyarakat pada zaman itu sering melihat kemunculan binatang ini, dan mereka menyebut Trondalo dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya naga, dragon, liong, dan sebagainya. Akan tetapi, Trondalo untuk keperluan bangsa Krairon ini tidak memiliki sayap. Baru setelah dikembangkan untuk keperluan planet Gogoma, Trondalo dibuat memiliki sayap dan bisa menembakkan hidrogen dari mulutnya. Beberapa orang dari bangsa Trak membawa Trondalo bersayap ini ke planet bumi untuk uji coba hidup. Ternyata mereka bisa hidup dan menjadi sangat kuat karena makanan yang cukup. Bahkan mereka mencoba untuk memutasikan Trondalo ke bentuk yang lain, dan mereka dengan teknologinya berhasil membuat beberapa jenis Trondalo berkaki, tetapi tidak panjang, namun memiliki sayap dan bisa terbang, juga mampu mengeluarkan hidrogen, dan berbagai macam jenis Trondalo lain yang aneh-aneh. Selama ratusan tahun mereka memanen gogonit dari planet Gogoma dengan aman. Akan tetapi, bangsa Bropa dan bangsa Mosram mulai tertarik untuk ikut panen gogonit di sana. Mulailah mereka membuat gangguan keamanan dengan membuat makhluk-makhluk mutan untuk mengacau. Bertahun-tahun mereka mengacau, namun semua bisa dimusnahkan oleh pasukan elit Trondalo dan Zinesnela 2,5%. Bagaikan tidak pernah mengenal putus asa, bangsa Mosram dan Bropa terus mengirimkan mutan-mutan pengacau berbagai bentuk. Hanya yang menjadi masalah adalah mereka memutasikan makhluk hidup dengan semena-mena. Contohnya bangsa Trunka yang dimutasikan menjadi Ortoka. Untuk diumpankan di sana, entah berapa ribu jiwa mati sia-sia. Ketika pertempuran terjadi, bangsa Mosram dan Bropa mengambil keuntungan dengan mencuri gogonit dengan cara menteleportkannya ke pesawat mereka, sedikit demi sedikit, tetapi lama-lama menjadi bukit. Selain bangsa Trunka, mereka menculik juga bangsa-bangsa lain di gugusan sekitarnya untuk diubah menjadi Ortoka. Semuanya tergambar jelas di hologram yang dikeluarkan oleh Walhalla. Bangsa Trunka yang ikut menonton menjadi sangat marah pada bangsa Mosram dan Bropa. Sedangkan Arkitirema melihat semua kejadian tersebut benar-benar tanpa ekspresi yang menggambarkan perasaan atau emosi terganggu. Seolah-olah semua terjadi secara wajar dan apa adanya. Matanya tetap tenang bagaikan melihat anak-anak nakal yang harus dimaklumi. Senyum tipis tidak pernah hilang dari bibir. Meskipun semua kejadian yang dilihatnya juga disaksikan pula oleh bangsa Trunka dan Zinesnela itu menunjukkan kekejaman luar biasa. Proyeksi holografik Walhalla memperlihatkan pembunuhan, cipratan darah dan kematian yang sangat menyakitkan dari pembantaian musuh Zinesnela dan Tark. Gemblengan selama sekian tahun oleh Adhama membuat Arkitirema bertambah jauh lebih maju di dalam pemahaman tentang kehidupan. Sebetulnya, apabila dikaji lebih lanjut, kesadaran dan pemahaman hidup tidak ditentukan oleh 2,5% atau 100% kemampuan akselerasi sel tubuh seseorang. Mereka yang memiliki kemampuan akselerasi 40% ke atas belum tentu mampu memahami kehidupan secara bijak, karena itu adalah hal yang diajarkan, bukan bawaan sejak lahir. Seperti contoh kejadian di planet Gogoma, 4 bangsa besar yang mempunyai kemampuan 90-100% akselerasi sel tubuh masih juga mampu melakukan kekejaman yang iblis sendiri mungkin tidak punya referensi. Amanah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta tidak pernah diindahkan. Sang Kuasa menugaskan ciptaan juga hambanya untuk selalu bekerja, bertindak,
berbuat, termasuk juga berpikir adalah semata-mata hanya untuk Sang Maha Mulia, yang apabila dengan bahasa sekarang adalah ibadah. Akan tetapi, otak manusia selalu dipenuhi oleh berbagai macam hal atau usaha bagaimana menyenangkan diri sendiri, dan mungkin untuk mencapai hal itu akan digunakan berbagai macam cara. Baik cara menurutnya benar ataupun kalau perlu menggunakan cara yang sebetulnya ia mengetahui persis bahwa cara itu salah. Semua cara akan dibungkus oleh pembenaran-pembenaran yang dibuat sedemikian rupa agar bisa diterima oleh orang lain. Cara seperti ini akan secara turun-temurun diturunkan sehingga akan menjadi semacam budaya yang akan dianggap benar oleh keturunannya. Contoh yang paling mudah di zaman sekarang adalah soal merokok. Dorongan untuk merokok sangat kuat karena diajarkan oleh lingkungan dan pergaulan, dan ketika sudah memulai, maka akan sangat sulit untuk menghentikannya. Di dalam rokok ada zat-zat berbahaya yang membuat pemakaiannya menjadi merasa enak dan membuatnya ketagihan. Padahal semua perokok tahu persis bahwa yang dilakukannya itu salah, dan rokok mengandung berbagai macam zat berbahaya yang akan merusaknya dalam waktu tidak seketika seperti kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan gangguan pada janin. Bahkan yang sebetulnya paling dirugikan adalah para perokok pasif. Mereka yang tidak merokok akan menghisap asap rokok dari hidung dan langsung ke paru-paru. Dan itu secara lambat laun akan merusak kesehatan mereka, terutama pada anak-anak. Akan tetapi para perokok itu sama sekali tidak peduli. Kesehatan mereka saja tidak diperdulikan, apalagi kesehatan orang lain. Hanya satu di pikiran mereka, bagaimana caranya supaya enak. Berbagai macam pembenaran dilakukan seperti merokok itu gaul, merokok itu berselera tinggi dan elit, merokok itu membantu mereka yang bekerja di pabrik rokok, merokok itu menjernihkan pikiran, dan berbagai macam alasan menyedihkan lainnya. Padahal apabila menjawab dengan jujur, mereka akan berkata bahwa rokok itu adalah racun. Pelajaran untuk menyenangkan diri sendiri itu sudah sangat mengakar di masyarakat zaman sekarang. Anak-anak akan diajarkan bagaimana caranya menyenangkan orang tua. Dan diajarkan pula bahwa menyenangkan orang tua adalah hal menyenangkan dan sangat baik. Padahal apabila kita kembali pada perintah Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dan anak adalah ujian atau cobaan yang sangat berat. Tidak pernah yang diajarkan pertama kali pada anak adalah siapa Tuhannya. Anak akan diajarkan bagaimana bisa melebihi anak lain agar mereka sebagai orang tua menjadi bangga. Dan bangga adalah perasaan yang sungguh menyenangkan. Berbagai pujian akan datang pada mereka, seperti mengatakan bahwa mereka hebat, pintar, mendidik anak, dan berbagai macam pujian-pujian untuk memuaskan ego. Diajarkan pula di masyarakat, apabila berbagai macam pujian datang, maka kehormatan mereka menjadi naik. Tidak sebatas itu pula. Pujian pun harus ditulis agar semua orang bisa membaca seperti berupa piagam atau piala, juga bisa berupa medali dan berbagai macam penghargaan, yang sekali lagi intinya hanya sekedar pemuasan ego. Demikian juga dengan yang namanya gelar. Ego akan semakin meningkat dengan banyaknya gelar yang dicantumkan pada depan atau belakang nama pemakainya. Semua dikejar dengan susah payah untuk mendapatkan gelar ini dan biaya yang tidak sedikit pula. Orang tua akan bangga apabila anak mereka mempunyai gelar. Makanya wajar kalau zaman sekarang banyak sekali orang yang memiliki gelar tetapi tanpa kemampuan. Karena yang dikejar adalah gelar, bukan kemampuan. Bisanya hanya membuat buku, dan itu pun mencuri ilmu dari sana dan sini dengan alasan referensi. Jauh sekali dari ajaran agama untuk menjauhi bermegah-megah. Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bertanya soal gelar dan berbagai macam piagam atau kemegahan-kemegahan semua yang kita bangun. Tetapi yang ditanya adalah amal dan perbuatan. Itu pun kalau Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, memberi peringatan secara jelas bahwa menduakannya adalah dosa tidak berampun. Definisi Tuhan adalah sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang diprioritaskan. Definisi Tuhan adalah sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita takuti,
Definisi Tuhan adalah sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang diprioritaskan, dan sesuatu yang mampu memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak disukai. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan keseharian kita melakukan segala sesuatu jauh dari itu. Bekerja saja tidak dengan nama Allah, tapi dengan nama gaji. Sekolah dengan nama gelar, bukan dengan nama Allah. Bahkan mendidik anak pun bukan dengan nama Allah, tapi dengan nama kebanggaan. Omongan dan pembicaraan orang lain menjadi acuan hidup seperti apa kata dunia. Kita pernah terpikirkan? Tidak pernah terpikirkan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar Sang Maha Kuasa dikesampingkan sangat jauh sekali.